Bapak dan Ibu kita lanjutkan ya, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Pak Guntur, silakan Pak Guntur. Terima kasih, Bu. Eh, Suara saya sudah didengar nggih? Kedengaran Pak, silakan. Kesempatannya. Saya ingin menanyakan mengenai eh, tambah kurang pekerjaan, Bu. Ini kan biasanya kalau pekerjaan konstruksi itu sering terjadi adendum, nggih. Nah, itu Oke. bagaimana dalam proses katalognya, bagaimana diakomodasinya gitu, Bu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita ternyata dari pekerjaan membutuhkan suatu item baru yang perlu dikerjakan di lapangan. Nah, itu nanti prosesnya bagaimana? Karena ini kan sifatnya nanti sampai pembayaran, gitu. Nah, mohon pencerahannya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya jawab langsung ya, Nah, Mbak Nurul. Bu, langsung aja Bu, silakan. Baik, terima kasih Pak Guntur atas pertanyaannya. Jadi kalau tadi nanya terkait dengan produk, ini nanya terkait dengan adendum nih. Nah, adendum itu memang kalau untuk pekerjaan konstruksi rasa-rasanya kecil kemungkinan pekerjaan konstruksi di lapangan itu tidak berubah, ada aja mungkin ada item tambah kurang atau item baru gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau kita bangun misalkan selokan aja atau kita bangun pagar aja gitu, tahu-tahu kepikiran ada tambahan ini, tambahan itu gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, izin Bapak dan Ibu terkait dengan adendum, kalau Bapak dan Ibu menggunakan e-purchasing bisa saja Bapak dan Ibu melakukan adendum. Jadi, saat ini memang fiturnya belum tersedia di e-katalog, di apa, Inaprok, tapi Bapak dan Ibu bisa lakukan adendum. Saat ini juga kan, apa namanya, pembayaran itu masih di luar sistem ya, Bapak dan Ibu. Jadi, adendum itu tetap bisa dilakukan dalam proses, e-purchasing. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang harus Bapak dan Ibu lakukan itu adalah kalau terkait dengan pekerjaan tambah kurang, kemudian item baru, Bapak dan Ibu siapkan dulu nih justifikasi kenapa Bapak dan Ibu, apa namanya, akan melakukan pekerjaan tambah kurang tersebut atau perubahan pekerjaan di lapangan. Ada justek-nya dulu, dijelasin kenapa butuh ini, kenapa butuh itu, kenapa merubah ini, kenapa merubah itu. Nah, kemudian prosesnya tetap dilakukan, seperti kita menggunakan metode yang lain kayak misalkan tender gitu ya, itu tetap diproses secara offline. Nah, tapi artinya Bapak dan Ibu ini ada justifikasi yang jelas kenapa Bapak dan Ibu melakukan adendum ini, justifikasinya diperkuat Bapak dan Ibu. Nah, kemudian proses adendumnya tetap merubah kontrak, merubah tadi ada tambahan pekerjaan, ada pengurangan pekerjaan, ada penambahan item baru dan seterusnya. Nah, untuk adendum ini ada acuannya Bapak dan Ibu maksimal apa namanya, bisa melakukan adendum dan maksimal 10% dari nilai kontrak. Sama ya, seperti dengan, metode yang lain. Tapi artinya, selama sistem belum mengakomodir adanya, tambah kurang ataupun penambahan item baru, Bapak dan Ibu tetap boleh melakukan adendum. Nah, ini sudah kami konfirmasi juga kepada teman-teman regulator, bahwa tetap bisa dilakukan adendum. Nah, caranya seperti tadi. Kalau misalkan Bapak dan Ibu kurang yakin nih, apa iya boleh dilakukan di luar sistem gitu ya, agar tercatat Bapak dan Ibu menguatkan justifikasinya Bapak dan Ibu untuk melakukan misalkan adendum di luar sistem ini, apa, belum belum diakomodir di sistem, Bapak dan Ibu bisa layangkan, surat permohonan pembukaan ataupun akses adendum begitu ya, atau permohonan masukan dari LKPP dengan Bapak dan Ibu menulis tiket. Jadi ditulis tiket di aplikasi e-katalog terkait dengan keperluan Bapak dan Ibu melakukan adendum ini kenapa, justifikasinya kenapa. Dan saat ini Bapak dan Ibu akan segera melakukan adendum untuk apa. Nah, dengan tiket tersebut Bapak dan Ibu juga menambahkan apa namanya semacam justifikasi atau menambahkan evidence bahwa Bapak dan Ibu sudah berusaha untuk
berdiskusi dengan regulator, berusaha untuk meminta bantuan dari pembuat sistem untuk dibukakan akses untuk dilakukan adendum. Begitu. Itu untuk memperkuat justifikasinya Bapak dan Ibu. Nah, ini opsional sih Bapak dan Ibu, tapi artinya untuk adendum tetap bisa dilakukan. Begitu Bapak, cukup menjawab? Mungkin sedikit lagi gitu. Silakan Pak Guntur. Kalau kita menambah item baru, itu apakah kita harus juga membandingkan dengan penyedia yang lain di dalam e-katalog, Bu? Karena eh, dari teman-teman ada kekhawatiran kalau ternyata ada penyedia lain itu yang mungkin lebih murah atau bagaimana itu menjadi titik masuk untuk eh, dari instansi samping maksud saya. Nah itu gimana, Bu? Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Tentu saja Bapak dan Ibu kalau untuk menambahkan item baru, Bapak dan Ibu kan punya HPS ya, Bapak dan Ibu. HPS itu disusun mungkin sumbernya dari apa namanya harga pembanding dari misalkan penyedia yang lain. Kemudian nanti di offline ataupun secara manual, Bapak dan Ibu menawarkan harga yang akan dilaksanakan item barunya itu harus sesuai dengan HPS-nya Bapak dan Ibu. Nah, kenapa Bapak dan Ibu tidak memilih penyedia lain? Karena asumsinya yang Bapak Ibu lakukan ini adalah pekerjaan konstruksi yang mempunyai satu kesatuan tanggung jawab. Sehingga Bapak dan Ibu tentu saja Bapak dan Ibu akan meminta si penyedia yang sedang berkontrak itu untuk menyelesaikan tambahan pekerjaan itu. Tapi tentunya dalam menentukan harga, Bapak dan Ibu punya HPS, Bapak dan Ibu punya apa namanya rancangan harga untuk pekerjaan yang akan diadendum tersebut begitu. Jadi HPS itu tetap harus ditambahkan untuk tambahan item baru yang akan dilakukan adendum begitu Bapak. Sih penjelasannya itu. Itu Pak Guntur. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Sarifudin. Silakan Pak Sarifudin. Terima kasih Mbak Nurul. Kedengaran ya Mbak Nurul? Kedengaran banget. Silakan. Ya, makasih Mbak Nurul atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum Bu Hilda. Waalaikumsalam Pak Syarifudin. Iya, terima kasih banyak ini sharing-sharing ilmu. Bu. Saya perkenalkan Bu, saya dari pelaku usaha Bu. Nah, pengalaman beberapa kali ikut pengadaan di e-purchasing itu ada beberapa kendala yang kami alami, Bu. Yang pertama, eh, kita selaku pelaku usaha kan sebelum ada paket yang tayang, kita sudah tayangkan produk dulu ya, Bu, di etalase. Nah, cuman yang masalahnya ketika kita sudah tayangkan produk di etalase, kemudian kita ikut, misalnya ada paket yang tayang, kita ikut, terus kan sistemnya itu kita tawarkan satu-satu item itu, Bu, satu persatu item. Nah, pada saat kita misalnya tawarkan di item satu misalnya, tapi eh, ketika harganya kita dianggap lebih tinggi dari HPS, itu sistem akan menolak gitu, Bu. Nah, itu yang sebenarnya ada bagusnya juga. Jadi tidak ada lagi istilahnya harga harga apa namanya harga timpang ya. Cuman yang masalah ketika harga HPS apa harga penawaran kita lebih tinggi dari HPS terus ditolak. Nah, pada saat itu juga kita harus apa menebak-nebak merubah harga harga satuan kita yang kita tawarkan kasih turun misalnya tadinya 1 juta turun 900 sampai bisa harga itu di bawah HPS gitu Bu baru bisa eh, apa namanya bisa menawar di item itu. Nah, cuman yang masalah kan tiap item itu pun ada namanya
dokumen pembentuk harga atau analisa ya Bu yang dilampirkan. Nah, yang masalah ini yang analisa itu Bu tidak bisa serta-merta ketika kita mengotak-atik harga itu langsung juga analisa itu bisa kita tayangkan di produk itu Bu. Kan ada proses harus mengedit lagi harga satuan kita. Nah, itu yang agak butuh waktu Bu. Kalau misalnya ada paket yang cuman memberikan waktu 3 hari, itu yang agak terkendala Bu. Antara menyesuaikan dokumen pembentuk harganya. Nah, kemudian hal yang sama juga ketika misalnya sebenarnya kan sudah ada master produk ya Bu. Misalnya item ini seharusnya kan menggunakan satuannya ini. Misalnya di item SMKK. SMKK itu kan banyak sekali satuan Bu. Ada misalnya yang satuannya orang, ada orang per bulan. Nah, ketika misalnya PPK-nya atau PP-nya menayangkan produk, mereka menggunakan satuannya orang, sementara kita menayangkan produk awalnya itu orang per bulan. Nah, itu sistem akan menolak juga. Nah, berarti kita harus merubah lagi satuan kita gitu, Bu. Nah, itu yang butuh waktu. Kemudian terakhir, eh, kita selaku penyedia pelaku usaha itu kan ada eh, tingkatan kualifikasi ya Bu, ada kecil, menengah, besar. Nah, ketika kita masuk di salah satu paket, kualifikasi kita kan harus sesuai dengan NIB kita dengan paket yang ditayangkan. Misalnya NIB kita kecil, terus nanti bisa masuk di paket yang tayang itu paket kecil gitu. Nah, masalahnya satu perusahaan itu kan hanya memiliki satu NIB, Bu. Nah, sementara satu perusahaan itu boleh memiliki lebih dari satu SBU yang kualifikasinya bisa berbeda. Misalnya ada SBU-nya bangunan gedungnya misalnya kecil, tapi bidang jalannya misalnya menengah. Nah, ketika kita menyesuaikan NIB kita dengan salah satu kualifikasinya itu, otomatis ada satu yang tidak bisa terpakai SBU-nya itu. Nah, itu yang jadi masalah, Bu. Jadi kita harus kembali mengulang lagi NIB kita untuk bisa menggunakan lagi SBU yang berbeda itu. Ya, itu Bu. 3, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Syarifuddin. Jadi Pak Syarifuddin ini penyedia dan rasa-rasanya Bapak udah pernah ikut mini kompetisi ya Pak ya? Iya, Bu. Iya, begini Pak, jadi saya coba menjawab satu persatu, semoga bisa ini ya Pak ya, memberikan informasi bagi Bapak. Jadi kalau misalkan Bapak ikut mini kompetisi gitu ya, Bapak ikut mini kompetisi, kemudian harga yang itu kan kalau misalkan mini kompetisi si PPK itu mencantumkan HPS-nya itu berapa gitu ya Pak ya. Jadi dia mencantumkan untuk harga HPS-nya berapa, harga HPS per itemnya itu pun berapa. Nah, ketika si PPK memasukkan HPS itu, artinya si penyedia itu tidak bisa menawarkan lebih dari HPS-nya si PPK. Kalau misalkan ternyata si penyedia itu menawarkan lebih rendah misalkan dari 80% HPS-nya PPK, maka si penyedia itu wajib menyampaikan struktur pembentuk harga yang berbeda, artinya yang beda dengan harga tayangnya gitu ya. Nah,
Namun di dokumen kompetisi kami, kewajiban untuk melampirkan struktur pembentuk harga tambahan ini hanya berlaku apabila si penyedia menawar dengan harga penawaran lebih kecil dari 80% HPS-nya si PPK. Nah, artinya apa? Kalau misalkan harga tayangnya Bapak 1 juta untuk satu produk gitu ya, kemudian HPS-nya PPK itu 900.000 misalkan. Artinya kan Bapak nggak bisa nawar dengan harga 1 juta, gitu kan Pak. Nah, ketika Bapak menayangkan harga 1 juta pada suatu produk, yang harus dilampirkan Bapak dalam produk itu, ingat dalam produk ya Pak, dalam penayangan produk, bukan dalam mini kompetisi, Bapak menayangkan 1 juta. Artinya yang harus dilampirkan penayangan produknya itu kurang lebih harganya 1 juta juga, gitu. Belum ditambah pajak misalkan. Atau sudah termasuk pajak 1 juta misalkan. Nah, artinya kalau Bapak menayangkan 1 juta, yang dilampirkan dokumen pada saat penayangan adalah 1 juta itu. Tapi lain halnya, ceritanya lain kalau misalkan Bapak ikut mini kompetisi. Bapak ikut mini kompetisi yang HPS-nya PPK itu 900.000. Nah, di sini artinya Bapak nggak bisa nawar dengan harga 1 juta dong. Nah, Bapak nawar dengan harga 800.000. Artinya 800.000 itu adalah harga masih belum di bawah 80%-nya si PPK. Nah, Bapak bisa menawar dengan harga 800.000 tanpa melampirkan lagi dokumen struktur pembentuk harga. Itu kalau di MDK kami. Nah, tapi mungkin ada beberapa unit organisasi ataupun ada beberapa satker yang MDP-nya itu, yang model dokumen kompetisinya itu sedikit berbeda. Jadi nilai berapapun kalau harganya berubah, artinya harga penawarannya berbeda dari harga tayang, dia wajib melampirkan struktur pembentuk harga lagi. Ini dikembalikan kepada aturan pada dokumen kompetisi masing-masing paket pekerjaan. Tapi di dokumen kompetisi kami, kalau penawaran Bapak nggak sampai di bawah 80% HPS-nya PPK, Bapak nggak perlu menginputkan lagi dokumen struktur pembentuk harga. Cukup jelas di sini Pak, sebelum saya lanjut? Iya, iya, saya sepakat sih kalau misalnya seperti yang Ibu tadi ya, bahwa kalau tidak di bawah 80% tidak perlu melampirkan ya Bu. Betul. Dan tadi itu ada beberapa juga yang meminta gitu, sehingga membuat kami kesulitan gitu Bu. Nah itu kemudian bagaimana kami mengetahui bahwa harga kami itu di atas 80 atau di bawah 80 karena kami tidak tahu berapa HPS-nya PPK gitu Bu. Iya, izin Bu. Baik Bapak. Jadi HPS PPK rasa-rasanya bisa diketahui Bapak. Bisa ada informasinya di di mini kompetisi yang dibuat. Jadi Bapak kalau misalkan nggak yakin, Bapak total harganya saja. Total harga HPS-nya PPK itu berapa, gitu ya. Kalau di bawah 80, berarti Bapak harus melampirkan seluruh struktur pembentuk harga yang dikompetisikan. Gitu. Tapi kalau misalkan masih di 85 atau 90 bahkan ya Bapak tidak perlu melampirkan harga itu. Tapi ingat ya, masing-masing MDK itu kadang berbeda Bapak dan Ibu penyedia perlu mencermati persyaratan yang ada di situ. Jangan sampai gara-gara nggak melampirkan struktur pembentuk harga, ini Bapak dan Ibu bisa gagal atau kalah kompetisi. Ini sayang banget. Tapi kalau misalkan dari acuannya adalah atau referensinya adalah MDK yang kami susun, kami tidak mensyaratkan adanya tambahan melampirkan struktur pembentuk harga kalau harganya di atas 80% penawarannya gitu. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan SMKK ataupun satuan yang misalkan berbeda nih. Nah, di sini Bapak dan Ibu terkait dengan satuan yang berbeda, memang saat ini
sistem, kemarin-kemarin sistem masih belum bisa mengarahkan satuan yang benar itu apa. Jadi PPK itu kadang mungkin juga dia apa ya, capek atau gimana gitu ya, dia ngambil struktur pembentuk, mengambil satuannya itu berbeda gitu ya dengan satuan yang seharusnya tercantum pada master produk. Jadi acuannya master produk aja Bapak. Jadi Bapak acuannya master produk karena master produk itu yang sudah distandarkan sesuai dengan Permen 8 dan SE Dirjen Bina Konstruksi 30 dan 182. Jadi yang perlu diacu itu adalah satuan yang ada di master produk. Kalau misalkan ternyata lupa nih gitu ya, Bapak dan Ibu lupa mencantumkan satuan satuan pekerjaannya itu keliru. Saat ini berita baiknya sistem itu udah bisa mengarahkan ke satuan yang benar. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan merubah ke satuan yang sudah sesuai, yang sudah ada standarnya gitu. Memang kadang kita temui satuan si PPK ini keliru gitu ya Bapak dan Ibu. Sehingga mau tidak mau yang tadinya misalkan si penyedia satuannya benar sesuai dengan misalkan master produk gitu ya. Nah, ini jadi nggak sesuai gitu ya. Nah, seperti ini perbedaan satuan daripada menimbulkan dispute nantinya kalau misalkan kita berkontrak sama si penyedia, sebaiknya diklarifikasi ke si PPK-nya. Jadi baiknya kalau misalkan ada satuan yang tidak sesuai dengan master produk, si PPK meskipun ya ada beberapa case misalkan di sistemnya memang tidak ada satuan tersebut gitu ya. Nah, untuk beberapa case yang satuannya tidak tercantum pada atau tidak tersedia di aplikasi di sistem, maka si PPK akan mencantumkan satuan penggantinya. Kayak misalkan set. Biasanya ini kita temui di pekerjaan SMKK gitu ya, bidang SMKK. Di situ ada satuan set untuk misalkan boots atau satuan set untuk misalkan sarung tangan gitu ya. Nah, kalau misalkan di sistem tidak ada, nanti PPK akan mencantumkan satuan yang tersedia. Jadi, misalkan di keterangan lainnya ditulis satuan yang tersedia itu adalah misalkan pasang. Jadi yang set itu diganti pasang misalkan gitu. Ada keterangannya, Bapak. Nah, memang kalau misalkan mengganti satuan itu kan karena harus sesuai ya dengan yang ditawarkan oleh si PPK gitu ya, yang dikompetisikan oleh PPK. Bapak Ibu penyedia harus hati-hati banget, harus sesuai dengan dokumen master produk dulu nih dalam menayangkan. Terkecuali kalau misalkan di sistemnya tidak tersedia, gitu Bapak. Cukup jelas? Oh iya, baik, cukup jelas Bu. Ya. Baik. Kemudian saya jawab terkait dengan kualifikasi ya Pak. Ini menjadi isu semua penyedia yang kualifikasi NIB sama SBU-nya beda Bapak. Jadi ini bukan masalah Bapak aja sebetulnya Bapak, ini mohon izin dan mohon maaf nih. Ternyata ada ketidaksesuaian begitu ya antara pemahaman ataupun di sistem itu yang diakomodir itu adalah kualifikasi yang berdasarkan NIB. Tapi kalau untuk pekerjaan konstruksi kan begitu banyak ini ya, maksudnya kualifikasi dalam satu NIB seperti yang tadi disampaikan. Kadang misalkan NIB-nya satu karena mengacu kepada entitas gitu, entitas perusahaannya. Tapi ternyata SBU dari entitas tersebut itu memiliki beberapa SBU yang mungkin kualifikasinya beda-beda. Nah, untuk kasus seperti ini kami sudah melaporkan juga bahkan menghadap langsung ke teman-teman regulator, dan ini sedang di-develop juga untuk diperbaiki, tapi memang butuh waktu ya Bapak dan Ibu. Untuk sementara kami telah menginformasikan kepada teman-teman PPK, teman-teman PP di lingkungan kami tentunya. Untuk kalau misalkan akan melakukan mini kompetisi, untuk kualifikasi usaha harus dicentang semua.
Jadi ini untuk memperkecil teman-teman penyedia yang mungkin kualifikasinya berbeda antara SBU dan NIB tetap bisa mendaftar. Tapi belum tentu kalau dia misalkan dia kualifikasinya menengah. Tapi sebetulnya yang dipersyaratkan SBU-nya SBU kecil gitu ya. Belum tentu dia akan memenuhi syarat karena syarat SBU tentu saja sesuai dengan pagu pengadaannya. Jadi nanti dicek lagi kalau misalkan dicentang semua pun lihat lagi ke SBU-nya. Apakah lihat lagi ke pagunya. Apakah pagunya itu untuk kualifikasi kecilkah, menengahkah atau besarkah? Sehingga ketika dievaluasi nantinya PPK akan mengacu ke pagunya ini untuk kualifikasi apa sih gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi memang terkait dengan SBU ini akan segera diperbaiki oleh Telkom dan LKPP, tapi sementara yang bisa kami sampaikan ke teman-teman informasikan ke teman-teman PPK eh, ke teman-teman PP dalam melakukan mini kompetisi sebaiknya dicentang semua. Begitu ini tertuang dalam surat edaran surat Direktur Jenderal di Kementerian PU Bapak. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman PP PPK di luar instansi Kementerian PU mohon diperhatikan nih terkait dengan kelas kualifikasi ini ada perbedaan nih, semoga ini menjadi perhatian juga bagi rekan-rekan PP atau PPK karena saat ini yang diakomodir oleh sistem ini adalah terkait dengan kualifikasi yang ada di NIB bukan di SBU, sedangkan untuk pekerjaan konstruksi itu SBU Bapak dan Ibu. Nah ini terima kasih sudah menyampaikan masalah ini Bapak karena ini menjadi concern bersama juga. Tapi ini juga sudah kami sampaikan kepada regulator dan ini sedang di-develop sistemnya, sedang diperbaiki di sistemnya. Begitu, Pak. Iya, baik, baik. Terima kasih atas pencerahannya Ibu Hilda. Ya, Mbak Maka- Nurul, makasih ya Mbak Nurul. Sama-sama Pak, terima kasih. Selanjutnya ada Pak Ade Farmansaragi. Silakan Pak Ade. Selamat malam, Bu. Selamat malam Pak Ade, apa kabar? Malam, Bu Hilda. Ketemu Silakan lagi, Bu Pak. Hilda. Jadi, pertanyaan saya masih sama seperti yang dulu, Bu Hilda. Apa itu, Bapak? Jadi, saya sudah mengikuti beberapa mini kompetisi. Yang saya lihat di situ, adanya dokumen mini kompetisi yang syarat-syaratnya tidak untuk usaha kecil. Misalnya dia mensyaratkan harus mengupload metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, dan itu terjadi. Dan saya pernah gugur karena tidak mengupload metode pelaksanaan. Jadi mohon penjelasannya Bu, bagaimana kita buat ataupun langkah-langkah pemerintah, tentu Ibu bisa masukkan, mengantisipasi untuk dokumen seperti ini. Karena apa? Karena di mini kompetisi tidak ada sanggahan. Kemana kami pergi? Nanti kami ke APH, nggak enak juga kan gitu Bu. Ya, itu yang pertama Bu. Jadi sangat aneh. Itu tidak hanya terjadi di daerah yang saya ikuti, tapi juga di tingkat kementerian. Seperti di Badan Gizi Nasional. Dia meminta usaha kecil, tapi personilnya dimintanya ahli manajemen proyek. Itu pun jenjang 7, jenjang 9 gitu. Dan ditambah lagi dengan personil lainnya sampai 5, sampai 4 gitu. Wah, tapi dia tetap jalan. Entah siapa yang bisa menghentikannya, kita tunggulah dari Bu Hilda. Apakah tersampaikan ke sana kan gitu, Bu. Baik, Nah, Bu. itu yang pertama, Bu, mengenai dokumennya yang aneh-aneh, kira-kira ada nggak regulasinya untuk menghalangi hal-hal yang demikian? Itu yang pertama. Kemudian satu lagi, Bu, banyak saya temukan juga satu produk dua harga. Ibu bayangkan dari master produk pembuatan, misalnya contohnya FC10, master produk kan satuannya meter kubik, tetapi masih banyak yang membuat satuannya meter bujur sangkar. Sehingga ada dua harga.
Di harga pertama meter kubik satuannya, dia buat harganya 1.100.000. Di harga meter bujur sangkar, dia buat harganya 2 juta gitu. Jadi kami bingung. Satu produk, dua harga. Harga mana yang mau diapa? Kan terpaksa kami ganti-ganti produk kami, Bu. Nah, itu keanehan. Ini hanya masukan. Mengantisipasi seperti itu, kalau kami di posisi penyedia, apa kira-kira yang kami lakukan, Bu? Kalau enggak, kami bakalan kalah, kan? Ya, Berarti ini dari PPK-nya ya Pak ya? ya, itu dari dokumennya. Oh dari dokumen, malah dari dokumennya. Iya, dia buat ini ya, Bu. eh, Produk dia gitu. Yang diinginkannya. Beda harga. Satu produk beda harga. Itu yang pertama. Kemudian mengenai sertifikat badan usaha. Kan biasa Bu, satu perusahaan kalau penyedia, misalnya gedung, dia punya BG 007, dia punya BG 006. Nah, pada saat ada tender yang BG 006, kita tentunya memasukkan sertifikat kita BG 006. Kemudian ada lagi tender BG 007, produk yang sama. Apakah kami harus terus mengganti-ganti SBU-nya, Bu? Kira-kira mengantisipasi ini bagaimana, Bu? Karena seperti yang dibilang Bapak tadi, capek loh penyedia, Bu, mengikuti yang seperti ini gitu. Karena nggak bisa sekaligus sekali main. Sama dengan struktur pembentuk harga. Aneh-aneh gitu kan, Bu. Ada yang meminta analisa harga satuan. Nah, sehingga kami yang dari awal, ini kan e-katalog ini kan harga kami harus konsisten. Intinya kan seperti itu, Bu. Kalau sudah kami buat 1 juta, itu akan bertahan 1 juta gitu. Tetapi akibat daripada dokumen mini kompetisinya yang berbeda dengan harga kami, terpaksa kami setiap ada pemilihan, setiap ada tender, mengganti seluruh daripada isi produk tersebut. Ini bagaimana kira-kira mengantisipasinya? Dan ini umum dan sudah semua, di hampir semua mini kompetisi terjadi. Karena mungkin belum seragamnya PPK dalam mengacu membuat dokumen. Ya kalau bisa dokumen itu dikurasi dulu lah, Bu, sama orang PU gitu. Supaya standar. Jangan punya produk kami yang dikurasi kan gitu, Bu. Kan harus ada keadilan sesuai Perpres kan gitu, Bu. Kami dikurasi sementara dokumen orang Ibu yang menurut saya sudah pasti salah tidak dikurasi dan itu pula yang buat kami gagal gitu. Itu pertanyaan saya, Bu. Mohon masukannya dan penjelasannya ke kami para penyedia. Baik, terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ade. Jadi kami catat ada beberapa ini ya. Mungkin sebagai laporan karena Bapak juga sudah melakukan ini ya Pak, mini kompetisi gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Sudah. Ya, terkait dengan syarat tadi ya Bapak Ibu terkait dengan syarat yang mengada-ada gitu. Saya juga nggak bisa ngomong banyak ini Bapak dan Ibu. Izin. Terkait dengan syarat sebetulnya untuk metode, untuk tadi kayak misalkan personil dan lain-lain itu sebetulnya kan untuk kualifikasi besar ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan di bawah 15M rasa-rasanya kurang tepat kalau Bapak dan Ibu PP atau PPK menggunakan syarat ini sebagai apa namanya metode ataupun tadi ya syarat personil dan lain-lainnya sebagai salah satu syarat yang ditetapkan. Padahal ini misalkan paketnya cuma 10M atau misalkan cuma 5M loh. Tapi minta 700 syarat. juta, Bu, Oh, paket. Masya Allah, di luar nalar. Oh gitu Bapak, izin Bapak. Saya pikir bayangan saya masih di atas 10M Bapak atau minimal 5M. Saya pikir. Iya, izin Bapak dan Ibu, ini untuk syarat yang mengada-ada sebetulnya kurang tepat ya Bapak dan Ibu untuk apa namanya kami pun di Kementerian PU dalam menyusun seperti Dokpil, dokumen kompetisi, kami selalu woro-woro kepada teman-teman PPK gitu ya. Kalau misalkan nilainya di bawah 15M ya disesuaikan lah, Kak. Tidak usah mengada-adakan syarat yang sebetulnya tidak untuk kualifikasi kecil gitu. Nah, eh, ini terjadi kalau kami melihat mungkin karena tidak ada standar untuk dokumen kompetisi gitu Bapak dan Ibu. Jadi dokumen kompetisi yang saat ini kan
Rasa-rasanya baru kami ya di Kementerian PU yang menyusun dokumen kompetisinya gitu ya. Sehingga maksudnya yang murni dari misalkan apa kita susun dari awal gitu ya Bapak dan Ibu, meskipun sebetulnya nggak dari awal-awal banget, kita akomodir dari MDP yang di tender gitu ya. Artinya beberapa ketentuan-ketentuan yang ada di dokumen kompetisi yang kami susun itu sebetulnya sudah mengacu kepada regulasi yang yang sedang berlaku, yang terupdate gitu ya. Nah, rasa-rasanya kalau menurut saya Bapak, terkait dengan dokumen kompetisi yang berbeda-beda, kemudian disusun sesuai dengan kemauan ataupun persyaratan yang dibuat oleh PPK itu sendiri gitu ya. Rasa-rasanya akan lebih tepat memang kalau misalkan dokumen kompetisi itu distandarkan. Dan standarisasi untuk dokumen kompetisi ini mohon maaf bukan di kami Bapak. Jadi sebaiknya sih regulator yang mengeluarkan dokumen kompetisi sehingga ini lebih apa ya? Lebih bisa mengatur keseluruhan pelaksana pengadaan gitu, baik itu PP ataupun PPK. Nah, selama ini belum distandarkan, belum ada standarnya, teman-teman PP atau PPK itu akan menambahkan syarat-syarat yang mungkin bagi mereka mungkin nggak nyampe informasinya atau bagi mereka ini wajar begitu. Padahal nggak sesuai nilai segitu, nilai 700 juta, tapi syaratnya harus menguasai angin, air, dan udara, dan api nih, kayak Avatar nih, Pak. Ya, jadi mungkin dari kami itu Bapak terkait dengan syarat yang mengada-ada, karena kalau kami sendiri izin kami tidak mensyaratkan itu. Kami hanya mensyaratkan terkait dengan metode, terkait dengan tadi ya personil-personil yang tadi Bapak sebutkan itu kalau untuk kualifikasi apa namanya besar begitu. Jadi kalau apalagi untuk yang di bawah 15 M kami tidak ada persyaratan itu. Nah, kemudian terkait dengan satuan pengukuran yang berbeda nih, ada meter kubik, ada meter persegi, sehingga satu paket beda harga. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalkan untuk menggunakan item pekerjaan yang ada di e-katalog, artinya item tersebut itu sudah terstandar, sudah ada AHSP-nya. Kalau sudah terstandar, artinya satuan pun sudah terstandar. Kalau Bapak dan Ibu PP atau PPK mencantumkan satu item pekerjaan, tapi ininya berbeda, satuan pengukurannya itu berbeda. Nah, ini agak kurang tepat ya Bapak dan Ibu, karena apa? AHSP-nya kan tentu saja sama. Untuk item pekerjaan misalkan pengecatan dinding, ada yang misalkan tadi PPK-nya ada yang menggunakan meter kubiknya cat. Nah, ini kan kurang tepat. Kemudian ada yang mencantumkannya meter persegi. Nah, ini ya memang masih betul ya, karena untuk pengecatan dihitungnya per meter persegi. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia memunculkan meter kubik, di mana yang dihitung itu adalah habis catnya. Nah, ini kan kurang sesuai Bapak dan Ibu. Jadi, saran kami Bapak dan Ibu, untuk PP dan PPK gunakan satuan yang sesuai. Sistem sudah mengarahkan dan kami juga sudah mencantumkan di master produk untuk satuan pengukuran itu yang sesuai itu apa. Kalau Bapak dan Bapak Ibu penyedia menemukan seperti ini, mohon klarifikasi kepada PPK-nya Bapak dan Ibu. Klarifikasi apakah yang dimaksud ini adalah yang satuan meter kubik ataupun meter persegi begitu. Nah, sehingga tidak ada lagi kekeliruan. Sebetulnya kalau misalkan penyedia tahu hal ini, maka mini kompetisi itu tidak akan ada yang mendaftar. Karena apa? Perbedaan perbedaan unit pengukuran itu akan menyebabkan si penyedia itu tidak bisa mendaftar gitu. Artinya apa? Ya seharusnya tetap strict pada dokumen master produknya saja. Jadi kalau pengukuran yang ditentukan itu meter kubik, ya sudah meter kubik. Kalau misalkan PPK-nya
meter persegi, ya udah biarin aja. Jadi dia yang salah, dia yang nggak ada pendaftarnya gitu, sehingga mini kompetisinya batal. Ya baiknya sih ini diklarifikasi ya kepada si PPK-nya, ditanyakan begitu. Makanya kalau misalkan di kami kadang membuka opsi untuk melakukan klarifikasi gitu, atau misalkan pemberian penjelasan begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian terkait dengan SBU nih, SBU ada BG 007, BG 006 begitu ya Bapak dan Ibu. Betul, jadi kalau untuk kategori cipta karya ini ada banyak sekali SBU yang dipersyaratkan gitu ya. Jadi terkait dengan pekerjaan tertentu, misalkan ada pembangunan rumah sakit atau pembangunan sekolah begitulah. BG-nya itu kan beda ya, SBU-nya beda. Tentu saja Bapak dan Ibu harus mengacu ke SBU yang ditetapkan untuk paket pekerjaan tersebut, karena peruntukan tadi ya, sertifikat badan usaha itu berbeda-beda sesuai dengan penomorannya begitu Bapak. Meskipun sebetulnya itu sama-sama di bidang cipta karya begitu, tapi ada banyak sekali SBU yang diakomodir di bidang cipta karya karena begitu luasnya ini ya pekerjaan keciptakaryaan ya yang bisa dibuat dalam satu kategori bidang cipta karya. Itu akan ada banyak sekali bangunan yang terbangun, dan itu hanya bisa dilakukan oleh penyedia yang eligible, yang sah secara dokumen bahwa dia bisa melaksanakan pekerjaan ini. Begitu Bapak. Boleh satu lagi, Bu. Boleh nggak Manurul? Ya. Masih ada dua Mengenai penanya ini Pak De. enggak, satu lagi, Bu. Struktur pembentuk harga. Saya kan ngambilnya dari analisa harga satuan. Misalnya pekerjaan beton FC10 1 meter kubik. Saya di mana-mana sudah menawarnya 1.200.000 per meter kubik gitu, Bu. Terus itu kan sudah lengket nih di produk saya di daftar saat pendaftaran komponen struktur pembentuk harga itu. Tiba-tiba kalau saya ingin menawarnya menjadi 1 juta pada saat dokumen mini kompetisi, menyalahi tidak, Bu ya? Apakah harus sesuai 1 juta? Harus saya ganti lagi struktur pembentuk harganya? Tidak, Bapak. Jadi Bapak tidak perlu merubah harga tayangnya dan struktur pembentuk harga tayangnya. Atau memang kalau misalkan memang Bapak mau mengganti harga tayangnya, ya silahkan saja. Berarti Bapak harus membentuk struktur harga baru untuk harga tayang. Tapi dalam artian harga tayang ini berbeda dengan harga yang dikompetisikan, Bapak tidak perlu merubah. Misalkan harga tayangnya 1 juta, mengikuti kompetisi Nah, 900.000, saya ganti lagi harga tayangnya 900 ya, ribu, nggak perlu Bapak. tidak perlu Jadi ya, Bu. harga yang ikut itu tidak tidak akan terlihat pada saat Bapak menayangkan produk itu berubah-ubah harganya, enggak. Jadi sesuai harga tayang aja. Jadi perlu dipahami ya, harga tayang itu adalah harga tayang sebelum mengikuti mini kompetisi. Ya, Harga labelnya lah. Tapi ketika misalkan mengikuti kompetisi, ini udah terjadi misalkan perhitungan ulang ataupun harga terbaik yang bisa Bapak Ibu tawarkan kepada si PPK untuk item tersebut. Jadi ada bisa mungkin berubah karena mungkin perhitungannya, oh saya harus menurunkan harga karena misalkan harga tayangnya 1 juta gitu ya. Itu kan artinya kalau misalkan saya mengikuti mini kompetisi, bisa-bisa saja 900.000. Nah, harga 900.000 atau harga misalkan 950.000 itu tidak muncul di harga tayangnya Bapak dan Ibu. Istilahnya gini, kalau harga tayang itu harga bandrol Bapak untuk menjual 1 meter kubik atau satu persatuan pekerjaan gitu ya. Nah, ketika Bapak mengikuti mini kompetisi, Bapak bisa menghitung ulang laba Bapak karena yang akan dibeli itu adalah harga grosir gitu. Karena ada banyak sekali item yang akan dikompetisikan kan. Nggak mungkin kompetisi pekerjaan konstruksi cuma satu item.
Jadi artinya kan Bapak bisa menggeser-geser. Oh, saya labanya ditaruh di sini, ininya ditaruh di sini begitu. Jadi kalau harga tayang itu harga satuan, ibaratnya harga mini kompetisi itu harga grosir. Dan harga grosir itu tidak wajib diketahui oleh publik gitu. Karena tergantung saya dong, saya mau ngasih harga berapa kepada si misalkan PPK yang akan saya ikuti kompetisinya itu gitu. Asalkan ya itu catatannya kalau misalkan di bawah 80% dari HPS-nya PPK, penawarannya Bapak wajib untuk melengkapi dokumen struktur pembentuk harga lagi di dokumen kompetisinya, di dokumen penawaran untuk mengikuti kompetisi, gitu Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, cukup Sama. jelas ya, Pak Ade. Terima kasih. Ini sepertinya banyak penyedia ya yang bertanya. Oke, selanjutnya ini ada Pak Irfan. Selamat malam Pak Irfan. Pak Irfan penyedia Ya, juga Pak? malam. Kebetulan saya bukan penyedia, Bukan ya. non Oke. penyedia. Hmm. Mohon Baik, penyedia. Silakan baik. Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Bu Hilda ingin ada yang mau dipertanyakan. Ya, kebetulan intinya kebanyakan kami mengutip juga dari surat edaran 8 2022 ya terkait MDK, Bu Hilda. Nah, di poin 26 itu ada pemeriksaan atau pengecekan informasi produk. Nah, itu kalau misalnya kita baca satu persatu di dalamnya itu kan ada ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pengumuman penayangan produk ya terdiri dari A, B, C, D, E, F, G ya. Ya, salah satunya yaitu produk ditayangkan oleh penyedia yang memiliki sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang masih berlaku dengan subklasifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pengumuman penayangan produk dan seterusnya ya. Jadi poin-poinnya ketika ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pengumuman penayangan produk gitu ya. Jadi poin-poinnya adalah pengumuman produk pengumuman penayangan produk gitu ya. Tapi di poin 26.3 ya eh, apabila peserta tidak memenuhi ketentuan pemeriksaan pengecekan informasi item pekerjaan produk yang ditawarkan, maka peserta tersebut digugurkan. Nah, artinya di sini ada multitafsir di antara teman-teman juga. Ada di atasnya ketentuannya selalu mengacu kepada harga tayang dokumen apa namanya produk yang ditayangkan gitu ya. Artinya produk-produk yang selalu dibunyikan itu produk yang ditayangkan. Tapi poin berikutnya itu kesimpulannya digugurkan itu terkait dengan item pekerjaan produk yang ditawarkan. Ya, misalnya di sini ada poin ketentuannya itu produk yang ditayangkan penyedia dilengkapi dokumen struktur pembentuk harga. Nah, poinnya kan produk yang ditayangkan berarti penyedia yang sudah membuat produk itu kan pasti menyampaikan dokumen struktur pembentuk harga. Nah, tapi dalam MDK itu digugurkan itu terkait dengan produk yang ditawarkan. Nah, maksudnya kan tadi ketika pernyataan Ibu misalnya kalau tidak di bawah 80% ya tidak perlu katanya kan untuk membuat lagi dokumen struktur pembentuk harga nah seperti itu. Tapi ada klausul yang menyatakan seperti itu, Bu, yaitu yang ditawarkan sehingga eh, multitafsirnya bahwa penyedia tetap harus menawarkan lagi dokumen struktur pembentuk harganya. Nah, seperti itu, Bu. Yang itu yang pertama, ya. Nah, yang Ya, kedua, oke, baik. itu yang pertama, Bu. Nah, yang kedua itu misalnya gini, kebetulan ada pertanyaan dari teman-teman Dinas Perhubungan terkait PJU. PJU itu kan di etalase Bina Marga sudah ada lah gitu ya. Nah, tetapi saat ini sudah berkembang lah model-model PJU itu di lapangan itu ya, di pasaran, mulai yang sudah punya ada estetika, dekoratif dan lain sebagainya.
Nah, bagaimana menyikapi terkait produk PJU tersebut ya? Mungkin kalau kita lihat dari master produknya sendiri gitu kan, PJU yang ada di etalase Bina Marga itu mungkin agak sulit gitu ya kita kait-kaitkan atau kita hubungkan dengan PJU yang bersifat dekoratif ataupun ada estetikanya lah gitu ya. Ya artinya mungkin standar lah, standar Kementerian eh, PU gitu kan terkait PJU itu sudah dituangkan dalam master product seperti itu. Dan bagaimana ketika tadi misalnya etalase Bina Marga sudah ada master product PJU-nya, tetapi ketika penyedianya memasukkan produk-produknya di etalase Bina Marga yang terkait PJU itu kayak apa produknya itu PJU-PJU yang dekoratif lah ya gitu ya terkait model-modelnya gitu Bu. Ya, mungkin itu aja dua pertanyaan Bu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Irfan. Ini rasa-rasanya saya harus ini ya Pak, mengklarifikasi gini Pak. Jadi yang dipahami tadi artinya tidak perlu menyampaikan dokumen struktur pembentuk harga. Artinya begini Pak, untuk penayangan produk ini wajib untuk menyampaikan dokumen struktur pembentuk harga seperti yang tertuang dalam dokumen pengumuman. Jadi mau nawarnya berapapun tetap harus menayangkan atau mengupload struktur pembentuk harga. Nah, jadi masing-masing produk tayang harus ada struktur pembentuk harga. Tapi ketika dia ikut mini kompetisi yang tidak wajib untuk mengupload struktur pembentuk harga itu bukan di tayangan produknya, tapi di produk yang ikut mini kompetisi itu, Bapak. Jadi kalau misalkan dia ikut mini kompetisi, dia nawar di bawah 80%, jadi dia mengunggah dokumen struktur pembentuk harganya 2 di pas penayangan produk saat dan di saat mengikuti mini kompetisi. Begitu, Pak. Dari penjelasan awal ini tergambar, Bapak? Ya, itu tergambar Bu. Cuman Ini, yang tadi Bu, yang saya maksud itu kalau melihat dari MDK-nya, itu ketentuan-ketentuannya itu selalu mengacu kepada eh, penayangan produk gitu ya Bu. betul. Jadi Baik, baik itu yang namanya di situ kan ada bunyi-bunyinya salah satunya itu kan tadi saya sebutkan SBU, sertifikat standar, pengisian zonasi, satuan gitu kan, dokumen struktur pembentuk harga. Nah itu selalu mengacu kepada betul. penayangan produk. Tapi ketika di 26.3 ya di MDK SE 8 itu digugurkannya itu ada klausul Iya, pemeriksaan atau pengecekan informasi item pekerjaan iya, produk yang ditawarkan. Nah, jadi iya. multitafsirnya ketika penyedia menawarkan dengan harga tentunya pasti diturunkan dong dari harga yang dia buat, yang ditayangkan kan. Nah, itu diasumsikan banyak yang multitafsir bahwa ketika turun harga, penyedia harus membuat lagi dokumen struktur pembentuk harga karena klausul di pasal 26.3-nya yang ditawarkan gitu. Oh, baik. Gitu. Jadi izin saya buka ininya ya, Pak ya. Silakan, Bu. Ya, jadi tadi ditanyakan terkait dengan ini nih. Eh, kita perlu kita perlu cek di sini ya, Pak. Kita lihat bersama-sama di sini Ya. poin yang harus dilakukan pengecekan. Jadi Ya. menurut kami, jadi gini, Pak. Asal mula dilakukan pemeriksaan atau pengecekan produk ini adalah karena dihilangkannya kurasi. Yang artinya apa? Pengecekan produk ini seharusnya pada saat si produk itu sebelum ditayangkan atau sebelum ikut mini kompetisi. Jadi di sini artinya produk yang tayang itu harus patuh atau tunduk pada dokumen penayangan atau dokumen pengumuman. Nah, syarat-syarat yang ada di dokumen pengumuman adalah ini, Bapak. Hmm. Poin-poin SBU, OSS,
terus syarat struktur pembentuk harga terkait dengan Hmm, spesifikasi dan lain-lain. iya, Nah, ini dasarnya adalah dokumen pengumuman. Kenapa ini berlaku? Karena ini adalah bagian dari kurasi yang digeser ke belakang. iya, Kenapa ini dilakukan? Ini berdasarkan surat Direktur Pasar Digital Pengadaan yang menyebutkan bahwa pengecekan produk itu harus sesuai dengan dokumen pengumuman penayangan produk di sini. iya. Nah, kemudian terkait dengan MDP yang Hmm, 26.3, artinya di sini ada iya, semua dokumen pengumuman. iya, Ini merupakan syarat tayang. betul. Betul. Jadi bukan merupakan belum masuk ke evaluasi nih. Ini Iya, merupakan syarat tayang. Produk ini sah ditayangkan kalau dia taat pada dokumen pengumuman. Begitu. iya, Nah, dokumen pengumuman mensyaratkan ini ketentuan-ketentuan berikut. Nah, kemudian apabila tidak memenuhi ketentuan pemeriksaan atau pengecekan informasi item pekerjaan yang ditawarkan, maka peserta tersebut digugurkan. Nah, artinya apa? Kalau menurut kami, dalam bahasa kami adalah, jadi kalau kita kalau penyedia mengikuti mini kompetisi, artinya ada beberapa produk yang tayang dan dia ngambil produk-produk yang dia tayangkan untuk mengikuti mini kompetisi. Jadi belum tentu dia ada 100 produk tayang, dia ikutkan mini kompetisinya semua, itu tidak. Artinya hanya produk tertentu yang dilakukan kompetisi oleh si PPK yang akan dia tawarkan. Begitu, Pak. hmm, Yang artinya di sini adalah produk yang dia tawarkan itu seharusnya dia sudah lulus syarat tayang atau dia sudah memenuhi dokumen pengumuman produk. Sehingga ketika produk yang dia tawarkan tidak sesuai atau tidak memenuhi ini, artinya dia seharusnya tidak layak tayang. Layak tayang itu artinya tidak memenuhi iya, pengumuman. Nah, di sini bisa kami sampaikan, bisa kami iya, POV kami nih ya Pak. Kalau iya. tayang aja nggak boleh sebenarnya, bagaimana mungkin dia akan mengikuti mini kompetisi begitu, Bapak? Hmm, gitu ya. Mm-mm. Ya, ya ini aja hanya kalimat ditawarkannya itu asumsinya karena kita sudah memasuki arena kompetisi gitu ya. Artinya mungkin pemikiran atau cara cara pandang penyedia baik atau misalnya PPK ya berpandangannya bahwa ditawarkan itu apa yang dia tawarkan pada saat kompetisi, bukan produk-produk yang dia sudah tayang. Lantas produk-produk itu dia anggaplah misalnya sesuai dengan kebutuhan PPK, dia eh, seolah-olah gitu kan si produknya itu bukan bukan produk tayang lagi, tapi produk yang dia menawarkan produk itu kan gitu maksudnya ya. Oh, iya. Jadi kan eh, dalam hal ini pengertiannya adalah penyedia dalam e-katalog, dia mungkin saja mempunyai 50 item. Tapi yang Betul. dikompetisikan itu misalkan hanya 20 item. Berarti kan dia menawarkan Ya, hanya 20 item. Begitu Bapak ya izin. itu maksudnya ya. Ya. Oh ya, jadi intinya tadi kalau misalnya yang ditawarkan artinya harus membuat lagi analisa, analisa apa dokumen struktur bentuk harga dan lain sebagainya. Jadi tidak diperlukan karena memang maksudnya itu. Oke, Oh, begitu Bapak. siap. Ya, yang PJU Bu. Terkait PJU. Ya, baik terkait PJU, Bapak izin Bapak terkait Ya, dengan PJU kami tidak bisa cerita banyak. Karena sesuai dengan KPK 306, kami ditugaskan sebagai pengelola sektor konstruksi, tapi sektor konstruksi KPU-an, Bapak. ya Jadi di etalase Bina Marga ada itu Bu analisanya itu untuk yang ini. betul. Artinya yang ditayangkan di etalase Bina Marga itu adalah standar yang digunakan oleh kementerian, Bapak.
Tapi dalam hal masih ada relevansinya, misalkan apa namanya kaitannya dengan kebinamargaan ataupun usulan produk baru, item baru, Bapak bisa mengusulkan ke kami. Tapi artinya kalau misalkan ada kekhususan yang apa ya, menjadi bagian sektor tertentu, meskipun sama-sama konstruksi, mohon izin ini bisa diusulkan di kementerian yang apa mengampu sektor tersebut, Bapak. Kecuali kalau Hmm. misalkan tadi ternyata apa namanya yang pekerjaan-pekerjaan ABC, air, bina marga, cipta karya itu masih ada item yang belum terakomodir. Nah, itu monggo diusulkan ke kami. Nah, Iya. meskipun tadi ternyata apa namanya PJU itu sudah tersedia, yang sudah tayang itu adalah terkait dengan apa namanya eh, apa produk-produk ataupun item-item yang sudah dilakukan apa konstruksinya oleh Kementerian PU dan sudah ada standarnya. Begitu, Bapak. Oh, Jadi siap, kalau Bu. misalkan ada variasi-variasi tertentu yang Ya, maaf itu di luar ini kami ya, apa namanya penugasan kami, ya, kami khawatir melangkahi Bapak izin. ya. Oke. Baik, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Tapi kalau misalkan untuk sektor konstruksi, monggo kami apa namanya akan memproses usulan dari rekan-rekan apa namanya pengusul baik itu dari provinsi, kemudian dari kota, kabupaten, silakan. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bapak. Makasih Demikian, Pak Bu. Irfan. Ya, Baik Bapak dan Ibu, sudah jam 9:08 di jam saya. Di chat juga sebenarnya banyak pertanyaan ya. Mungkin satu kali ya pertanyaan penutup dari saya. Berapa kali sih Bu bisa mini kompetisi itu berulang ketika yang pertama itu gagal misalnya atau harus diulang gitu? Ada batasan nggak sih? Nggak ada batasan sih Mbak Nurul. Jadi kalau dulu kan kita mungkin ada batasan udah 2 kali atau 3 kali mini kompetisi gagal, kita beralih ke negosiasi. Tapi saat ini kan tidak ada opsi tersebut. Artinya untuk pekerjaan konstruksi semua pakai mini kompetisi sehingga kalau misalkan kami ada cerita juga mini kompetisi gagal sampai 3 kali Bapak dan Ibu. Tapi ketika berkonsultasi kepada kami apa namanya gagalnya tuh karena misalkan penyedianya hanya satu gitu ya atau misalkan penyedianya keliru gitu dalam mencantumkan persyaratan gitu terutama tadi syarat tayang gitu. Nah ini biasanya kami untuk mini kompetisi selanjutnya kami menyarankan si PP atau PPK ini melakukan market sounding, mengundang penyedia-penyedia yang sekiranya berkinerja baik, kemudian apa namanya dapat melaksanakan pekerjaan tersebut, begitu itu diundang dalam suatu forum untuk dijelaskan mekanisme untuk mini kompetisinya ini seperti ini, kemudian apa namanya syarat tayangnya seperti ini gitu, sehingga ini meminimalisir terjadinya kesalahan. Biasanya gagal kompetisinya itu diidentifikasi dulu sih, Mbak. Kalau kaitannya terkait dengan gagal di penayangan produk yang kurang tepat seperti tadi, itu bisa kami apa namanya dalam market sounding itu kami ajarkan bagaimana apa namanya mengupload atau menayangkan atau memenuhi syarat-syarat yang sebaiknya dipenuhi oleh yang wajib dipenuhi oleh si penyedia agar dia tidak gugur di jalan gitu Mbak Nurul. Tapi artinya untuk market sounding ini tidak diperuntukkan untuk satu penyedia atau 2 penyedia saja ya. Kita undang sebanyak-banyaknya penyedia untuk diinformasikan terkait dengan tadi apa namanya tata cara penayangan yang betul seperti apa. Jadi rasa-rasanya kalau misalkan yang pinter sendiri itu PPK-nya, penyedianya itu misalkan belum terlalu paham terkait dengan syarat-syarat, terkait dengan regulasi, ini mini kompetisinya itu juga akan tidak berhasil ya. Dan demikian juga sebaliknya, kalau misalkan penyedianya pintar tapi PPK-nya belum terinfokan hal ini gitu ya, ya rasa-rasanya sama saja. Sehingga ini memang kalau kami sering melaksanakan market sounding karena kami menganggap penyedia ini mitra. Jadi kalau misalkan kita juga
melakukan mini kompetisi penyedianya salah-salah terus, kita juga yang rugi Mbak Nurul. Jadi kita nanti akan gagal-gagal terus Ya. dalam melaksanakan mini kompetisi. Akhirnya pekerjaan di lapangan mundur-mundur terus Mbak Nurul. Terus rugi Nah, waktu, tapi kalau rugi misalkan tenaga. Ya. ternyata dari rugi waktu, rugi tenaga. Dan kalau misalkan memang apa namanya mini kompetisi dilakukan beberapa kali terus ternyata tetap gagal gitu, udah market sounding, ya mungkin PPK-nya bisa mempertimbangkan untuk menggunakan metode lain selain apa namanya e-purchasing mini kompetisi. Tentunya tuangkan berita acara bahwa mini kompetisinya itu gagal sehingga seperti ini gitu. Kan ada klausul di Perpres bahwa kalau misalkan menentukan jenis pengadaan, kalau misalkan utamanya memang e-katalog, tapi Bapak dan Ibu bisa memilih metode lain dalam hal dirasa lebih efisien dan efektif untuk menggunakan metode lainnya selain e-purchasing. Begitu Mbak Nurul? Baik, terima kasih banyak Bu Hilda. Bapak dan Ibu, mohon maaf ya tidak semua pertanyaan bisa dijawab, tapi saya pastikan Bu Hilda nanti akan gabung di grup Ngobras ya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa diteruskan di WA grup Ngobrol Asik Pengadaan, sehingga diskusi kita bisa berlanjut tidak hanya di online, tapi juga di offline. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Dan sekali lagi juga mohon maaf nih tadi paparannya nggak kerekam, tapi mudah-mudahan diskusinya justru lebih padat gitu ya. Bu Hilda mungkin ada closing statement, silakan Bu. Masih di mute, iya. Baik. Masih di mute, oke. Iya, izin Bapak dan Ibu. Jadi terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasi aktif dan perhatian penuh Bapak dan Ibu selama acara Ngobras hari ini. Semoga diskusi kita dan pemaparan materi yang belum terekam itu seputar e-purchasing melalui e-katalog ini memberikan wawasan yang bermanfaat ya, dan bisa memperkuat apa namanya kompetensi kita, kompetisi saya juga sebetulnya ya, karena saya mendapatkan insight-insight dari Bapak dan Ibu untuk melaksanakan pengadaan dan merumuskan regulasi yang tentu saja lebih transparan, efisien, dan apa namanya lebih akuntabel begitu. Jadi terima kasih sekali, mari kita terus tingkatkan sinergi, kolaborasi untuk mengatasi tantangan pengadaan konstruksi yang mungkin apa namanya dari hari ke hari mungkin kita menghadapi hal-hal yang baru begitu ya, dan tentunya praktek-praktek yang ada di kami yang mungkin bisa apa namanya dijadikan referensi Bapak dan Ibu di instansi lain, di Pemda lain, bisa bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, diskusikan hari ini bisa diterapkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan pengadaan serta pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Mungkin itu saja Mbak Nurul. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua panitia atas kesempatannya untuk mengundang saya di acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Hilda. Bapak dan Ibu, link untuk bergabung di WA grup Ngobrasnya sudah saya kirim di kolom chat ya. Jadi silakan yang belum bergabung dulu. Nanti kita lanjutkan diskusinya di sana. Untuk paparan juga nanti akan saya kirim di WA grup. Ditunggu ya Bu Hilda ya paparannya, pengganti paparan yang tidak terekam. Sekali lagi mohon maaf lagi ya Bapak dan Ibu. Makasih Mbak Hilda, keren. Baik. Makasih Bu Ira. Bu Ya, Ira, Bu Hani sih. Bu Heni, Bu. ada. Masih Ada dari Cuman tadi nggak udah pakai dengar kok. jilbab. Aman Dari Mbak tadi Hilda. aku standby kok dengerin, keren. Iya. Ya, Baik terima Bapak dan kasih Mbak Ibu, Ida. saya atas nama seluruh panitia yang bertugas undur diri. Sampai ketemu di edisi 2 minggu lagi ya. Oh iya, tanggal 20-21 masih juga dekat nanti ya. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan diskusi pengadaan nasional yang akan dilaksanakan tanggal 20, 21,
November. Nanti info lebih lengkapnya bisa japri-japri ya. Oke, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hilda. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Matur nuwun Ibu-ibu. Terima kasih. Eni, terima kasih Bu Ira, Pak Iwan, Ya, makasih Mbak Bapak dan Hilda. Ibu semua, terima kasih. Materi nanti diminta Mbak Hilda ya. Ya, Grupnya penuh ya, katanya Mbak, ya, kata kirim ya ke ini Pak di chat Nur tuh. ya. Izin Oh, link. grup